Beberapa hari terakhir banyak pensiunan bangun pagi dengan satu pikiran yang sama. Apakah bulan Desember ini benar-benar membawa kabar baik atau hanya sekedar harapan yang kembali tertunda? Di grup WhatsApp, di warung kopi, bahkan saat antre di bank satu topik terus berulang, rapel pensiun 6 bulan dan kenaikan pensiun yang dijanjikan, ada yang bilang sudah pasti cair, ada juga yang bilang masih wacana. Di tengah simpang siur informasi itulah, hari ini kita perlu bicara berdasarkan fakta, bukan asumsi taspen akhirnya angkat, bicara secara resmi, dan pernyataannya bukan sekedar klarifikasi biasa. Ini adalah kepastian yang ditunggu jutaan pensiunan di seluruh Indonesia, bukan hanya soal apakah dibayar, tetapi kapan dan bagaimana mekanismenya. Tanggal 19 Desember kini menjadi perhatian utama, karena di tanggal inilah pembayaran rapel 6 bulan, dan kenaikan pensiun dipastikan mulai direalisasikan. Bagi banyak keluarga pensiunan, ini bukan angka di kalender, melainkan jawaban atas kebutuhan hidup di akhir tahun, yang semakin terasa. Kenaikan harga bahan pokok, biaya kesehatan, hingga persiapan akhir tahun, membuat setiap rupiah menjadi sangat berarti, karena itu informasi yang tidak jelas, justru bisa menimbulkan kecemasan yang tidak perlu. Video ini hadir bukan untuk menebar janji, tetapi untuk menyampaikan apa yang sudah dipastikan, apa yang sedang diproses dan apa yang perlu dipahami, agar tidak salah langkah. Tidak semua kabar yang beredar di media sosial benar, dan tidak semua yang viral, sesuai dengan ketentuan resmi yang menarik. Kebijakan ini tidak berdiri sendiri, ada alasan kuat di balik keputusan Taspen, memastikan pembayaran rapel 6 bulan, sekaligus kenaikan pensiun di bulan Desember ini, berkaitan dengan evaluasi anggaran kebijakan pemerintah, serta komitmen menjaga kesejahteraan pensiunan yang telah mengabdi puluhan tahun untuk negara. Jadi ini bukan hadiah, bukan juga kebetulan, melainkan hak yang akhirnya direalisasikan. Jika Anda ingin tahu, apa arti kepastian ini bagi rekening pensiun Anda, siapa saja yang berhak menerima, demi apa yang perlu diperhatikan, menjelang tanggal 19 Desember maka, pastikan Anda menyimak penjelasan ini sampai selesai, karena informasi yang tepat di waktu yang tepat, bisa membuat perbedaan besar dalam menghadapi akhir tahun dengan lebih tenang dan pasti ketika kepastian akhirnya datang. Hal pertama yang perlu dipahami adalah bahwa keputusan ini bukan muncul secara tiba-tiba. Proses penyaluran, rapel 6 bulan dan kenaikan pensiun yang dibayarkan pada 19 Desember merupakan hasil dari rangkaian evaluasi panjang yang dilakukan oleh Taspen bersama kementerian terkait. Banyak pensiunan mungkin bertanya-tanya, mengapa harus menunggu sampai akhir tahun? Dan jawabannya berkaitan dengan penyesuaian, regulasi serta sinkronisasi data nasional dalam sistem pensiun negara. Ketepatan data menjadi kunci utama agar hak setiap penerima tidak tertunda atau bahkan salah sasaran. Karena itu meskipun menunggu terasa lama, proses ini justru dilakukan untuk memastikan bahwa tidak ada hak yang terlewat bagi sebagian pensiunan. Istilah rapel 6 bulan masih sering disalahartikan. Ada yang mengira ini adalah bonus tambahan, ada juga yang menganggapnya sebagai kebijakan baru. Padahal rapel sejatinya adalah pembayaran selisih yang seharusnya sudah diterima sejak kebijakan kenaikan pensiun diberlakukan. Namun secara teknis, baru bisa dicairkan setelah semua administrasi rampung. Artinya uang yang akan masuk ke rekening pada bulan Desember ini adalah akumulasi hak yang tertunda, bukan pemberian baru. Pemahaman ini penting agar tidak muncul ekspektasi yang keliru atau perhitungan yang tidak sesuai kenyataan. Menariknya keputusan untuk mencairkan rapel, sekaligus kenaikan pensiun di bulan Desember, memberikan dampak psikologis yang cukup besar. Bagi para pensiunan, akhir tahun seringkali menjadi periode dengan pengeluaran lebih tinggi, baik untuk kebutuhan keluarga, kesehatan maupun keperluan sosial. Dengan adanya pencairan ini, banyak pensiunan yang akhirnya bisa bernafas lebih lega. Rasa khawatir yang sempat muncul karena ketidakpastian informasi perlahan berganti dengan rasa aman, karena ada kejelasan yang bisa dijadikan pegangan. Namun demikian, penting untuk disadari bahwa setiap penerima pensiun bisa saja menerima nominal yang berbeda. Perbedaan ini bukan karena perlakuan yang tidak adil, melainkan karena sistem perhitungan pensiun memang bergantung pada golongan, masa kerja dan komponen gaji terakhir sebelum pensiun. Oleh sebab itu, sangat disarankan agar pensiunan tidak langsung membandingkan nominal dengan orang lain tanpa memahami dasar perhitungannya. Yang terpenting adalah memastikan bahwa hak pribadi diterima sesuai dengan ketentuan yang berlaku,
Dalam beberapa hari menjelang tanggal 19 Desember, biasanya muncul kekhawatiran klasik, apakah dana akan langsung masuk ke rekening, apakah perlu datang ke bank, atau apakah ada dokumen tambahan yang harus disiapkan. Berdasarkan mekanisme yang selama ini diterapkan, pencairan dilakukan secara otomatis melalui rekening pensiun masing-masing penerima. Artinya selama data masih aktif dan tidak ada kendala administrasi, pensiunan tidak perlu melakukan apapun secara khusus. Justru terlalu sering datang ke bank tanpa keperluan bisa menambah kelelahan yang sebenarnya tidak perlu. Meski begitu, kewaspadaan tetap penting. Banyak oknum tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan momen pencairan pensiun untuk melakukan penipuan, baik melalui pesan singkat, telepon maupun media sosial. Taspen tidak pernah meminta data pribadi, kode OTP atau biaya administrasi untuk pencairan rapel. Jika ada pihak yang mengatasnamakan Taspen dan meminta, hal-hal tersebut sudah bisa dipastikan itu adalah upaya penipuan. Menjaga informasi pribadi, sama pentingnya dengan menerima hak pensiun itu sendiri. Selain rapel 6 bulan kenaikan pensiun yang mulai diterapkan, juga menjadi topik yang patut dicermati. Kenaikan ini dirancang untuk membantu pensiunan menghadapi kenaikan biaya hidup yang terus berlangsung, meskipun nominalnya mungkin terasa tidak terlalu besar bagi sebagian orang, namun jika dikelola dengan bijak, kenaikan tersebut bisa memberikan dampak nyata. Dalam jangka panjang, banyak pensiunan yang memilih untuk mengalokasikan kenaikan ini untuk kebutuhan rutin, seperti obat-obatan atau tabungan kesehatan, yang memang menjadi prioritas utama di usia lanjut. Dalam konteks yang lebih luas, kebijakan ini menunjukkan bahwa negara masih menempatkan kesejahteraan pensiunan sebagai bagian penting dari sistem sosial para pensiunan, bukan sekedar angka dalam laporan anggaran, melainkan individu yang telah memberikan kontribusi nyata selama puluhan tahun. Oleh karena itu pencairan, rapel dan kenaikan pensiun bukan hanya soal uang, tetapi juga soal penghargaan dan tanggung jawab negara terhadap warganya. Tidak sedikit pensiunan yang bertanya-tanya, apakah kebijakan ini akan berlanjut? Di tahun-tahun berikutnya, pertanyaan ini wajar, mengingat stabilitas pendapatan sangat penting bagi perencanaan hidup. Meskipun tidak ada kebijakan yang bisa dipastikan, selamanya pola yang diterapkan saat ini menunjukkan adanya upaya berkelanjutan untuk menyesuaikan nilai pensiun dengan kondisi ekonomi selama anggaran negara memungkinkan dan regulasi mendukung. Penyesuaian semacam ini kemungkinan besar akan terus dipertimbangkan menjelang akhir tahun. Momen pencairan ini juga sering dijadikan kesempatan untuk memperbaiki kondisi keuangan keluarga. Namun penting untuk tetap bersikap realistis dan tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan keuangan. Mengelola dana rapel dengan bijak jauh lebih bermanfaat dibandingkan menghabiskannya secara impulsif. Banyak pensiunan yang memilih untuk membagi dana tersebut ke dalam beberapa kebutuhan utama, sehingga manfaatnya bisa dirasakan lebih lama. Dalam percakapan sehari-hari, sering terdengar cerita pensiunan yang merasa bingung, karena informasi yang diterima berbeda-beda. Ada yang mendapat kabar dari tetangga, ada yang membaca di media sosial, dan ada juga yang mendengar dari keluarga. Disinilah pentingnya memilah sumber informasi, mengandalkan pengumuman resmi, dan penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan akan membantu menghindari kesalahpahaman. Video ini dibuat dengan tujuan yang sama, yaitu memberikan gambaran yang jelas dan mudah dipahami, tanpa menambah kebingungan. Ketika dana akhirnya masuk ke rekening, reaksi setiap orang tentu berbeda. Ada yang langsung mengecek saldo dengan perasaan lega. Ada juga yang memilih menunggu beberapa hari, agar lebih tenang apapun pilihannya. Yang terpenting adalah memastikan bahwa dana tersebut benar-benar sesuai dengan hak yang seharusnya diterima. Jika ada perbedaan atau kendala, jalur pengaduan resmi selalu tersedia dan sebaiknya dimanfaatkan dengan cara yang tepat. Perlu diingat bahwa sistem pensiun nasional terus mengalami penyempurnaan. Masukan dari para pensiunan, baik secara langsung maupun melalui perwakilan, menjadi bagian penting dalam proses evaluasi. Dengan menyampaikan keluhan atau saran melalui jalur resmi, pensiunan turut berkontribusi dalam memperbaiki sistem agar lebih baik ke depannya. Ini adalah bentuk partisipasi yang seringkali terlupakan, namun sangat berarti. Seiring berjalannya waktu, perhatian terhadap kesejahteraan pensiunan diharapkan tidak hanya berhenti pada aspek finansial. Dukungan layanan kesehatan, kemudahan administrasi dan akses informasi yang jelas juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas hidup di masa pensiun. Kebijakan pencairan rapel dan kenaikan pensiun
hanyalah salah satu bagian dari gambaran besar tersebut. Bagi keluarga pensiunan, memahami informasi ini juga sangat membantu. Dengan mengetahui kapan dan bagaimana pencairan dilakukan, keluarga dapat membantu, mengingatkan, mendampingi, dan memastikan bahwa orang tua atau kerabat yang pensiun tidak menjadi korban informasi yang menyesatkan. Kebersamaan dalam memahami hak dan kewajiban ini menciptakan rasa aman yang lebih besar bagi semua pihak. Akhirnya, tanggal 19 Desember bukan sekedar tanggal pencairan, tetapi simbol dari kepastian yang telah lama dinantikan di tengah berbagai tantangan ekonomi dan perubahan kebijakan. Kepastian seperti ini menjadi pegangan yang menenangkan. Dengan informasi yang jelas dan pemahaman yang tepat, pensiunan dapat menyambut akhir tahun dengan lebih percaya diri dan penuh harapan. Semoga penjelasan ini membantu, memberikan gambaran utuh tentang apa yang sedang dan akan terjadi. Tetaplah mengikuti informasi dari sumber yang terpercaya, jaga kesehatan, dan kelola hak pensiun dengan bijaksana, karena masa pensiun adalah waktu untuk menikmati hasil. Pengabdian bukan untuk terus diliputi kekhawatiran akibat informasi yang tidak jelas.